Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Saat yang lalu Anda mengikuti laporan langsung kami terkait pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan deklarasi kemenangan yang menyatakan dirinya siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pidato itu disampaikan di depan para pendukungnya dan juga awak media dari dalam dan luar negeri. Namun Anda bisa saksikan tidak dihadiri oleh calon wakil presiden Sandiaga Uno, termasuk elit partai politik pendukung koalisi Prabowo Sandi. Dan beberapa waktu yang lalu juga Prabowo Subianto menyatakan melalui media sosial yang kami ikuti bahwa Prabowo yakin telah memenangkan Pilpres ini dengan meraih 60% lebih suara. Sehingga Prabowo Subianto dengan percaya diri menyatakan atau menyampaikan pidato kemenangan di hadapan masyarakat tadi. Prof, dari sisi mana yang bisa kita ulas menyangkut soal pernyataan kemenangan Prabowo Subianto tadi? Kalau saya ingatkan Prof Kiki tadi bahwa KPU di segmen sebelumnya sudah menyatakan bahwa membutuhkan waktu sampai paling cepat tengah malam nanti untuk merekap seluruh suara dari seluruh Indonesia. Tetapi 60% lebih suara diyakini diraih oleh Prabowo Subianto. Saya tidak tahu harus komentar apa ya, karena kalau kita hitung 800.000 TPS itu, ngumpulin aja, ngirim aja, kita baru bicara TPS-TPS yang mudah diakses loh. Ya. Anda tahu nggak TPS ya, di Pegunungan Bintang, di Puncak Jaya, di Papua sana, di Lani Jaya, ya, itu nggak ada internet. Internet dari mana? Telepon aja sulit. Mungkin kader-kader atau pendukung koalisi Prabowo Sandi yang membantu sehingga angka 60% itu diyakini sebagai angka yang valid. Dan kan ada yang diulang juga, ada yang di mana, Australia, di Malaysia, di beberapa tempat kan diulang karena kesalahan teknis KPU-nya kayak gitu. Dan saya kira kalau real count nggak mungkin lah. Oke lah, kalau itu memang benar seperti yang Anda sampaikan, Prof. Apakah wajar seorang calon presiden dengan berbagai indikator yang tadi Anda sampaikan itu tetap menyampaikan pidato kemenangan di depan publik? Kesan kalau victory speech ya, itu kan tujuan paling minimum adalah meyakinkan para pendukungnya bahwa kita ini menang. Gitu. Positif dong? Ya, positif gitu. Itu yang perspektif paling positif. Perspektif paling negatif adalah ini respon kemarahan gitu. Nah, dari mana Anda bisa menyatakan saya kemarah? bukan ahli gestur, tapi dari substansinya bahwa kecurangan-kecurangan dilakukan ini segala macam, itu kan semua nada negatif terhadap proses pemilu dari yang dilakukan suara KPU. kah? Iya. Nah, ada delegitimasi bahwa KPU ini nggak mampu dan gagal. Jadi pakai hitung-hitungan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau timnya Prabowo menggunakan data 800.000 TPS itu untuk real count, katakanlah anggaplah benar gitu. Tapi di sisi yang lain, dia tidak percaya KPU-nya bekerja. Bagaimana KPU bisa tidak bekerja, tapi datanya dipakai juga gitu loh. Kan ini isu yang paradoks gitu di satu sisi. Ya, kita jangan percaya KPU lah, tapi di sisi yang lain ya, real count saya menang gitu. Ya, Mas Eko, bagaimana Anda mencermatinya? Ya, kalau saya sih kan lebih ke sebagai salah satu orang yang bekerja di lembaga survei yang menyampaikan hasil hitung cepat. Ya, yang tidak dipercaya oleh paslon kedua. Tapi mempercayai real count atau exit yang di sore tadi, exit poll, entah internal, entah apapun itulah ya. Kalau saya sih lebih beginilah,
Nggak, kalau misalnya itu pun benar dengan metodologi atau mekanisme yang digunakan oleh internal timnya Pak Prabowo, Ya. apakah validitasnya mungkin untuk meyakini hasil sampai 60% lebih itu menurut pendapat Anda? Realcon itu seluruh TPS tuh Mas, seperti yang disampaikan Prof. Kiki tadi, 800.000 TPS sekian, sudah ada hasilnya. KPU aja belum bisa, kok ini bisa begitu maksudnya? Ya gitu. Gitu kan. Nasional loh nih, kita realcon untuk ukuran satu provinsi besar aja setengah mati. Nah, jadi dari sisi pendapat atau dari pandangan Anda sebagai seorang profesional peneliti, pernyataan tadi itu pernyataan apa sebenarnya? Apa ya? Yang jelas kalau realcon seluruh TPS, saya sebagai pelaku survei saya nggak yakin. Tidak Itu yakin? bisa dikerjakan dan selesai dalam hari ini juga. Tidak yakin atau tidak percaya? Ya apa bedanya? Tidak percaya lah. Oke, tentu ada dasarnya kan? Iya. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya kembali Bapak-Bapak sekalian. Dan pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Kami yang berdiri di 3 penjuru waktu negeri. Kami yang selalu berjalan mendekat pada kebaruan. Kami yang berbeda cerita, cara, dan selera. Kami suara sejuta umat Indonesia. Toyota Avanza untuk Indonesia. Rucika hadir dalam rangkaian pipa, lem PVC serta sambungan dengan teknologi terdepan. Bersinergi wujudkan solusi total sistem perpipaan yang lebih lengkap, inovatif, dan berstandar internasional. Lebih dari 40 tahun menjaga sumber kehidupan terus mengalir ke seluruh Indonesia.